adik-adik, dimanapun kalian berada, selamat berjumpa lagi dengan Kak Tardi. Hari ini kakak mau membawakan satu buah cerita dari negeri Aceh. Wow, kira-kira cerita legenda tentang apa ya? Tapi sebelum Kak Tardi cerita, coba kakak mau tanya dulu buat adik-adik semuanya. Kira-kira kabarnya baik enggak ya? Oke, mudah-mudahan semuanya kabarnya baik. Alhamdulillah. Coba dijawab pertanyaan kakak dulu ya. Siap-siap. Adik-adik di situ apa kabar? Papa mama di situ apa kabar? Kakak-kakak di situ apa kabar? Semuanya di situ apa kabar? Jika kabarmu baik, mari kita lakukan semua. Mari tertawa. Jika kabarmu baik, mari kita lakukan semua. Mari tertawa. Hilangkanlah sedih lara, mari kita bahagia semua. Mari tertawa. Hilangkanlah sedih lara, mari kita bahagia semua. Mari tertawa. Oke, ya adik-adik semuanya tertawa biar kita bahagia. Kalau hatinya bahagia, imunnya naik, badan kita insya Allah sehat. Oke, coba dites dulu, mana semangatmu? Wow, semuanya semangat. Oke deh, kalau udah siap, boleh semuanya duduk yang rapi. Sambil tiduran boleh sih, nggak harus duduk rapi ya. Oke, yang penting bisa mendengarkan cerita Kak Tardi hari ini. Oke, adik-adik ada yang tahu nggak? Kali ini kakak punya cerita legenda tentang Atu Belah, Atu Betang. Cerita dari negeri Aceh. Pada waktu itu di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin. Tapi walaupun miskin, mereka sangat bahagia. Kenapa mereka bisa sangat bahagia ya? Karena mereka banyak-banyak bersyukur adik-adik. Ternyata dengan kita banyak bersyukur, hidup kita akan bahagia. Makanya sering-sering ucapkan Alhamdulillah. Bareng-bareng yuk ucapin Alhamdulillah. Ucapkan Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Coba sekali lagi. Ucapkan Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Pada pagi itu, keluarga ini sudah terbangun dari tidurnya. Waktu terdengar apa kira-kira ya? Coba tebak, ini kira-kira suara apa ya? Pok 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 pok. Oh, ayam telah berkokok menandakan hari sudah pagi. Keluarga ini sudah terbangun dari tidurnya. Seperti biasa, bapak dari keluarga ini pagi-pagi dia bilang sama anak dan istrinya, anak dan istriku, hari ini seperti biasa aku akan pergi ke hutan. Aku akan mencari kayu bakar. Aku akan mencari hewan-hewan buruan yang bisa kita jadikan lauk makan siang. Kalian di rumah saja. Aku nggak boleh ikut ayah. Oh tidak, jangan bahaya. Ayah aja yang berangkat. Baiklah suamiku, tapi jangan lupa engkau pulang. Kami sangat menunggumu, kata sang istri adik-adik. Baiklah, aku akan segera pulang. Doakan aku, mudah-mudahan aku mendapatkan hewan buruan yang banyak. Tapi ingat, berangkat, aku menitip pesan kepada kalian semuanya. Pesan apa ayah?
itu pesan, jika kalian berdua nanti masuk ke dalam lumbung yang ada di pinggir rumah itu, jangan lupa untuk menutupnya kembali. Karena di dalam lumbung banyak belalang yang kemarin sudah aku kumpulkan. Ingat pesanku, jangan sampai kalian lupa untuk menutup pintu kembali setelah kalian masuk ke dalam lumbung. Baik, ayah. Baiklah suamiku, aku pasti akan mengingat pesan-pesanmu. Ya sudah, aku akan berangkat. Akhirnya sang ayah pun adik-adik dia berangkat ke hutan untuk mencari hewan buruan. Kira-kira nanti dapat enggak ya? Hari menjelang siang, sang anak pun di rumah bilang kepada ibunya, bilang begini, karena dia perutnya sudah lapar. Ibu, aku sudah lapar. Bolehkah aku makan duluan? Tunggulah sejenak anakku, sebentar lagi ayahmu akan pulang. Dia akan membawa hewan buruan yang sangat banyak yang nanti bisa kita jadikan lauk makan siang. Tapi aku udah lapar, Ibu. Masa aku nggak boleh makan duluan? Ya sudahlah. Jika engkau sudah lapar tidak kuat lagi, silahkan makan duluan. Di dapur ada nasi tapi tidak ada lauk. Ya, kalau makan nggak ada lauk nggak enak. Ibu, tadi kan ayah bilang katanya di dalam lumbung kan banyak belalang. Boleh nggak aku ngambil satu aja? Atau dua atau tiga? Nanti aku masak, bisa aku jadikan lauk, Ibu. Baiklah, ya sudah. Kalau gitu, ayo kita ambil berdua. Akhirnya mereka pun berdiri. Mereka mau berjalan ke tempat lumbung. Tapi setelah mereka berdiri, tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara bayi menangis. Sang ibu mengatakan kepada sang anak, "Anakku, adikmu ternyata sudah bangun. Mungkin dia haus. Ibu akan menyusui dia dulu. Kamu ambil sendiri belalangnya. Tapi jangan lupa pesan ayahmu, tutuplah pintu setelah kamu masuk ke dalam lumbung." Baiklah kalau itu, aku ambil sendiri ya, Bu. Ya sudah, hati-hati ya. Akhirnya sang ibu pun masuk ke dalam kamar dan anak ini berjalan ke tempat lumbung di mana sang ayah sudah mengumpulkan belalang di dalam lumbung. Waktu sang anak masuk ke dalam lumbung, dia pun kebingungan adik-adik. Kenapa? Karena waktu dia masuk ke dalam lumbung, dia melihat di sekeliling lumbung di dalam, dia tidak menemukan satu belalang. Dia pun bilang, Ayahku bohong. Katanya di sini banyak belalang. Mana? Satu pun nggak ada. Coba aku cari lagi. dia mulai mencari-cari lagi, tapi dia tidak menemukan satupun belalang. Akhirnya dia kembali ke ibunya dan mengatakan bahwa dia tidak menemukan belalang. Ibu. Iya anakku, mana belalangnya? Ayah bohong, Ibu. Ayahmu adalah orang yang baik, dia tidak pernah bohong. Kata ayah di dalam lumbung banyak belalang. Ayah bohong. Aku masuk ke dalam lumbung tapi saya tidak menemukan satupun belalang, Ibu. Benar itu katamu anakku? Betul, Ibu. Waktu aku masuk, aku tidak menemukan satupun belalang. Sebentar, tidak mungkin ayahmu bohong. Coba ibu mau tanya, waktu kamu masuk ke dalam lumbung, apakah kamu lupa menutup pintunya? Ya ampun, Ibu. Aku lupa. Waktu aku masuk, aku lupa menutup pintunya. Jangan-jangan belalangnya semuanya pada kabur waktu aku masuk. Ya, nanti aku bisa dimarahin sama ayah, Ibu. Gimana ini? Ya sudahlah, nanti ibu yang akan bilang kepada sang ayah. Kalau kamu sudah tidak kuat lagi, kamu bisa makan seadanya. Ada nasi di dapur. Ya udah, Ibu, aku akan makan nasi aja deh. Aku udah gak kuat lagi. Akhirnya sang anak pun adik-adik dia makan nasi di dapur sendirian. Waktu dia makan, tiba-tiba sang ayah pun pulang. Tapi kali ini ayahnya pulang dengan muka yang sangat suram. Kenapa?
karena ayahnya tidak menemukan satupun hewan kurban. Dia sampai rumah dengan wajah yang sangat cemberut. Sungguh tidak beruntung aku hari ini. Wahai suamiku, ada apa? Pulang dengan nada seperti itu, dengan muka cemberut seperti itu. Aku hari ini tidak menemukan satupun hewan buruan. Mungkin aku belum beruntung hari ini. Ya sudahlah, aku masih punya banyak belalang di dalam laut. Aku akan mengambilnya dan nanti kita akan masak. Kita akan menjadikan lauk makan siang. Sebentar suamiku, ada apa? Aku mau bilang kepadamu bahwa apa? Di dalam lumbung tidak ada satupun belalang. Kenapa bisa? Aku kemarin sudah mengumpulkan banyak belalang di dalam lumbung. Sebelumnya aku minta maaf suamiku, karena tadi waktu aku masuk ke dalam lumbung, aku lupa menutupnya. Sang ibu pun berbohong demi menutupi kesalahan anaknya. Apa kamu bilang? Aku sudah berpesan, jika engkau masuk ke dalam lumbung, jangan lupa kamu menutupnya kembali. Wahai suamiku, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar lupa. Tolong maafkan aku. Tidak bisa. Aku tidak bisa memaafkanmu. Enak saja. Aku sudah bersusah payah mengumpulkan belalang ke dalam lumbung. Dengan seenaknya kamu menghilangkan semuanya. Suamiku, aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf, tolong maafkan aku. Tidak bisa, aku tidak bisa memaafkanmu. Pun sang anak pun mendengar sang ayahnya sedang marah. Dia pun ketakutan. Dan tiba-tiba ayahnya pun mengusir ibunya. Kalau begitu, kamu sudah tidak bisa aku percaya lagi. Mulai sekarang kamu pergi dari rumah. Wahai suamiku, benarkah engkau mengusir aku? Iya, aku mengusirmu. Sang anak pun ketakutan. Ibunya Ibu, jangan pergi, Bu. Nanti kalau ibu pergi, yang ngurusin aku siapa? Ibu. tidak bisa, nak. Ayahmu sudah berkehendak. Ibu harus pergi dari rumah. Ibu sebenarnya tidak bisa meninggalkanmu, anakku. Cuman bagaimana lagi? Ayahmu sudah mengusir ibu dari rumah. Ibu harus pergi. Ibu, jangan pergi. Kalau ibu pergi, nanti siapa yang ngurusin kami berdua? Adik kan masih kecil. Maafkan ibu, anakku. Ibu pun harus pergi. Dan adik-adik tahu nggak? Ibunya pun dia pergi dari rumah karena sudah diusir sama ayahnya. Dia pun berjalan menyusuri jalan yang sangat jauh. Dia jalan sendiri dengan berlinang air mata karena dia sudah meninggalkan keluarganya. Ternyata sang anak pun sambil menggendong adiknya, dia mengikuti ibunya kemana dia pergi. Dan adik-adik tahu nggak? Ternyata ibunya pergi ke pinggir hutan. Dia duduk di sebelah batu yang sangat besar. Dan adik-adik tahu nggak? Ternyata batu itu dia akan menelan siapapun orang yang duduk di sebelahnya dengan keadaan lagi bersedih. Dan ibunya pun sedang menangis. Mudah-mudahan kalian nanti hidup bahagia. Ibu harus pergi. Karena ibunya menangis dan dia bersedih, adik-adik, tiba-tiba batu di sampingnya yang besar itu terbelah. Dan tiba-tiba sang ibu pun tersedot ke dalam batu ini. Dia ketarik ke dalam batu ini dan cuma tersisa rambutnya beberapa helai. Anak pun dia melihat kejadian itu, dia pun sangat menangis. Ibu, ibu kembali. Ibu jangan pergi. Batu, tolong keluarin ibuku lagi. Aku sayang sama ibu. Ibu jangan pergi. Walaupun dia menangis, adik-adik, sang ibu
batu. Dan dia pun percuma minta kepada batu untuk mengeluarkan ibunya. Dan saat itu dia pun sudah terlambat, adik-adik. Ibu, sekali lagi aku minta maaf. Mulai sekarang aku benar-benar akan mendengarkan pesan orang tua. Ibu sekali lagi maafkan aku ya. Gara-gara aku, ibu pergi dari rumah dan ibu tidak akan kembali lagi. Dengan kesedihannya adik-adik, sang anak ini pun mengambil beberapa helai dari rambut ibunya yang tadi masih tersisa dan tidak masuk ke dalam batu. Dia mengambilnya dan dia pun bilang, Ibu, aku akan mengambil rambut ibu sebagai kenang-kenangan. Sekali lagi maafkan aku ya ibu. Ibu. nah adik-adik, itulah pengorbanan seorang ibu. Dia pun rela berbohong demi anaknya. Sang ibu pun dia juga rela pergi dari rumah, diusir oleh ayahnya demi menjaga anaknya. Makanya adik-adik, mulai sekarang kita adik-adik semuanya, kita tidak boleh berani sama orang tua. Karena orang tua adalah wakilnya Tuhan. Jadi kita harus menurut pada orang tua, mendengarkan apa nasihatnya, dan tidak boleh berani kepada orang tua. Nah, itu dia adik-adik cerita kata di kali ini dari negeri Aceh dengan judul cerita legenda Atu Belah Atu Bertanggung. Oke deh, sampai jumpa di cerita kata di selanjutnya. Dadah. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.